SBS Serunya Belajar Sejarah. Nah, kenalan dulu yuk sama aku, Raizel, sebagai host pada podcast kali ini. Nah, aku bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan bersama 3 narasumber aku. Halo. Halo, kenalin nama aku Alia. Kenalin nama gue Topan. Halo, nama gue Dewa. Oke. Wah, nggak sabar banget gak sih buat bahas sejarah tentang Indonesia di SBS kali ini. Oke, jadi kita akan ngebahas kerajaan Ternate Tidore. Ini teman-teman, jadi dari awal gimana kerajaan itu terbentuk, terus siapa aja sih sultan-sultan yang ada di kerajaan Ternate Tidore, dan juga kapan ya kerajaan itu hancur. Dan masih banyak lagi pengetahuan dari kerajaan Ternate Tidore yang akan kita bahas pada podcast kali ini, yang pastinya bakalan seru banget nih. Nah, kita langsung aja ya ke topik yang pertama, yaitu sejarah kerajaan Ternate Tidore. Jadi, kalian ada yang tahu nggak sih gimana sejarahnya kerajaan Ternate dan Tidore itu? Oke, aku di sini akan jelasin. Kerajaan Ternate didirikan oleh Guru Masyur Malomo pada tahun 1257 Masehi. Kerajaan ini berperan penting dalam kejayaan Nusantara di kawasan timur, mulai dari abad 1 hingga abad ke-17. Hal ini karena wilayah Ternate yang terkenal dengan rempah-rempahnya. Kerajaan Tidore merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh saudari dari kerajaan Ternate, yaitu Masyur Malomo, yakni Sahjati atau Muhammad Nakil. Nah, kedua kerajaan ini bersatu karena kerajaan Tidore mengetahui bahwa selama ini Belanda berkhianat kepada mereka. Tujuannya untuk menguasai kerajaan Ternate dan Tidore. Dan akhirnya Ternate dan Tidore bersatu untuk melawan Belanda dengan bantuan Inggris. Oh, menarik banget ya ceritanya, kayak kerajaan Ternate dan Tidore itu akhirnya bersatu, padahal dia berdua kan tadinya kerajaan yang berbeda. Oke, selanjutnya di kerajaan kan pasti ada sultan-sultan yang menjabat kan. Nah, kalian tahu gak sih ada sultan siapa aja yang ada di kerajaan Ternate Tidore itu? Tahu dong, di kerajaan Ternate ada Sultan Zainul Abidin, pendiri kerajaan Ternate. Sultan Babula menjabat saat masa kejayaan Ternate dan memperluas wilayah kekuasaan. Lalu ada Sultan Said Barakati yang mempertahankan kekuasaan dari Portugis, Sultan Mudafar yang mempertahankan kekuasaan dari Belanda, dan ada Sultan Hamzah pada masa runtuhnya Ternate di mana kerajaan dikuasai oleh Belanda. Lalu di kerajaan Tidore ada Sultan Mansur, yaitu sebagai pendiri kerajaan Tidore. Sultan Mengku menjabat pada masa kejayaan Tidore sekaligus mempertahankan kekuasaan dari Belanda. Lalu ada Sultan Jamaluddin pada masa runtuhnya Tidore dan kerajaan dikuasai oleh Belanda. Oh, jadi kita bakal tahu ya, jadi sultan-sultan yang menjabat. Nah, selanjutnya itu kan tadi dibilang kerajaan Ternate Tidore itu salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara ya. Jadi gimana sih cara penyaluran Islam yang ada di kerajaan ini? Nah, jadi saluran penyebaran Islam di kerajaan Ternate dan Tidore kita ambil dari pernikahan dan perdagangan. Pernikahan antara bangsawan Ternate dan Tidore dengan pedagang atau ulama muslim dari luar daerah seperti Jawa, Sumatera, atau Timur Tengah. Membantu penyebaran Islam, pernikahan ini mempererat hubungan dan memperkuat pengaruh Islam di lingkungan istana dan masyarakat. Oh, jadi gitu. Tadi kan ada penyebaran Islam melalui pernikahan ya. Ada yang tahu nggak sih contoh dari pernikahan itu kayak gimana?
Nah, di sini aku akan jelasin contoh pernikahannya. Itu ada pernikahan Sultan Babulah dari Ternate dengan Putih dari Kerajaan Demak di Jawa yang memperkuat hubungan antara Ternate dan pusat-pusat penyebaran Islam di Jawa. Lanjut, aktivitas perdagangan antara Ternate, Tidore, dan wilayah lain yang sudah muslim seperti Malaka, Jawa, dan Sumatera. Memfasilitasi penyebaran Islam, contoh dari perdagangan yaitu pedagang muslim dari Malaka dan Jawa yang berdagang rempah-rempah di Ternate dan Tidore juga menyebarkan Islam di wilayah tersebut. Wah, keren-keren banget ya. Jadi kayak maksudnya tuh dari pernikahan gitu. By the way, kalian penasaran gak sih sama kondisi sosial, ekonomi politik, konflik, sama penyebab keruntuhan yang ada di kerajaan Ternate dan Tidore? Masih penasaran kan? Makanya tonton terus podcast kita sampai habis. Nah, selanjutnya ada... Oh iya, kedua kerajaan ini memiliki sistem pemerintahan monarki. Dengan sultan sebagai pemimpin tertinggi, struktur pemerintahan terdiri dari sultan, para bangsawan, dan para pemimpin lokal Bobato. Terdapat juga pembagian kekuasaan antara sultan, para bangsawan, dan Bobato dalam mengatur jalannya pemerintahan. Serta masyarakat terbagi dalam kelas sosial, dengan sultan dan bangsawan sebagai kelas atas, serta rakyat biasa sebagai kelas bawah. Nah, jadi gimana sih raja-raja itu bisa terpilih menjadi raja? Apakah ada pemilu atau kayak gimana? Nah, di sini gimana cara bisa raja terpilih itu dengan pemilihan sultan itu berdasarkan garis keturunan dan melibatkan proses pemilihan oleh para bangsawan dan Bobato. Oh, jadi gitu. Nah, lanjut nih, aku penasaran banget deh, gimana sih cara masyarakat kerajaan Ternate Tidore itu dapat uang? Apakah kayak gimana gitu? Aku penasaran banget deh. Kondisi ekonomi Ternate dan Tidore sangat bergantung pada perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala yang menjadi komoditas utama ekspor mereka. Perdagangan rempah-rempah menjadi sumber utama kekayaan kerajaan pada masa itu. Wah, keren banget ya. Jadi tuh masyarakat Ternate dan Tidore itu berdagang rempah-rempah untuk menjadi kaya gitu. Nah, tadi kan pas di kesultanan atau raja yang memimpin kerajaan Ternate dan Tidore itu ada masa keruntuhannya itu ya. Nah, kenapa sih kerajaan itu bisa runtuh? Ada konflik kah? Jadi, konflik utama yang terjadi antara Ternate dan Tidore adalah perebutan wilayah dan penguasaan perdagangan rempah-rempah, intervensi bangsa Eropa, perebutan kekuasaan internal, serta pemberontakan dan perang saudara di dalam kerajaan-kerajaan tersebut. Nah, jadi penyebabnya keruntuhan itu gimana sih? Nah, di sini aku akan ngejelasin. Jadi, itu keruntuhan Ternate dan Tidore disebabkan oleh kombinasi faktor internal atau dari dalam antar kerajaan serta campur tangan kekuatan asing Eropa yang berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Oh begitu. Nah, kita kan dari tadi udah bahas banyak banget gitu ya tentang sejarah, udah gitu ada sultan-sultan, terus konflik, dan juga kondisi sosial ekonomi juga nih. Nah, kalau peninggalan bersejarah dari kerajaan ini tuh apa aja sih? Apakah ada yang berkesan banget? Ada dong. Yang pertama ada benteng Castella dari Ternate, benteng Oranye dari Ternate, lalu benteng Toluco dari Tidore, dan benteng Kalamata dari Tidore. Wah, seru banget ya podcast kita pada kali ini. Kita jadi banyak banget tahu tentang kerajaan Ternate dan Tidore. Dan ternyata kerajaan ini tuh bener-bener keren banget. Gak lupa kita ucapin terima kasih kepada Alia, Topan, dan juga Dewa yang udah nyempatin waktunya buat datang ke podcast kita pada kali ini. Nah, semoga bermanfaat bagi kita semua. See you on the next podcast guys. Dadah!